1771 Lonjakan arus bawah. Yanjing, halaman Departemen Staf Umum. Lu Beichen duduk di halaman sambil minum teh. Tak jauh dari sana, ia bisa mendengar suara latihan di lapangan. Liang Xianghe duduk di hadapannya, minum teh dan bermain catur. Apakah kita akan meninggalkan Lin Yi sendirian, Ketua? Tanya Liang Xianghe. Saya sedang banyak urusan dan tidak punya waktu untuk mengurusnya, kata Lu Beichen. Ada apa di sana? Kudengar ada masalah dengan bisnis mereka. Sambil bermain catur, Liang Xianghe menceritakan secara singkat kepada Lu Beichen tentang apa yang terjadi di Panem. Kalau begitu, agak aneh. Orang-orang dari biro manajemen itu sengaja menargetkan Lin Yi. Aku tahu, kan? Aku punya firasat ada yang mencurigakan. Tapi grup Ling Yun belum benar-benar membuat langkah besar di dunia internasional. Orang-orang yang berkonflik dengan mereka di masa lalu semuanya sudah ditangani. Lagi pula, aku tidak tahu kekuatan macam apa yang bisa memaksa otoritas terusan untuk bertindak seperti itu. Memang agak aneh, pikir Lu Beichen. Ada dua kemungkinan, Liang Xianghe menganalisis dengan tenang. Pertama, otoritas terusan bertindak sesuai aturan dan kemudian menahan barang tersebut. Kalau begitu, dengan kemampuan Lin Yi, dia pasti bisa mengatasinya sendiri, kata Lu Beichen. Lagi pula, orang-orang itu akan selalu mengejar uang. Selama uangnya ada, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang terpenting, setelah berlarut-larut begitu lama, meskipun mereka punya alasan dan bukti, tetap saja mencurigakan jika masalah ini tetap dibiarkan terbuka. Kalau begitu, hanya kemungkinan kedua yang benar. Ada dalang di balik ini, kata Liang Xianghe. Hampir semua bisnis Lin Yi berada di Tiongkok. Meskipun proyek mesin dan chip fotolitografi membuka sebagian pasar internasional, proyek tersebut tidak mengancam modal internasional. Jika ada yang benar-benar berada di balik ini, saya curiga mereka mungkin berasal dari Tiongkok. Lu Beichen hendak meletakkan bidaknya ketika tangannya tiba-tiba berhenti. Apakah kamu mencurigai keluarga Wang? Aku juga tidak ingin mencurigai mereka, tapi sepertinya tidak ada orang lain selain mereka. Kaki Wang Yan dipatahkan oleh Lin Yi dan sekarang dia lumpuh. Mereka punya motif di balik semua ini, kata Lu Beichen. Namun, setelah insiden tahun lalu, kekuatan keluarga Wang tidak sebesar sebelumnya. Apakah mereka benar-benar punya nyali untuk melakukan hal seperti itu? Ini juga dugaanku. Rasanya agak kontradiktif, kata Liang Xianghe. Kaki Wang Yan patah, dan keluarga Wang menjadi bahan tertawaan keluarga lain. Namun, mereka tidak membalas atau merespons. Seolah-olah mereka telah menerima nasib mereka. Ini tidak sejalan dengan kepribadian Wang Tingshan. Saya mengerti maksud Anda. Itulah sebabnya saya mengikuti perkembangan keluarga Wang sejak tahun baru. Namun, mereka tetap mematuhi aturan dan tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Setelah sekian lama, keadaan masih terlihat tenang. Ini cukup menarik. Liang Xianghe tidak mengatakan apa-apa. Penilaian ini tampaknya akurat. Mereka berdua tidak dapat mengetahui kebenaran masalah ini. Tepat saat suasana menemui jalan buntu, pengawal Lu Beichen berlari kecil sambil memegang telepon di tangannya. Kepala, ini panggilan. Melihat nama yang tertera di sana, ia menyadari bahwa itu Liu Hong. Lu Beichen segera mengangkat telepon itu. Ketua, apakah Anda ada di halaman? Ada sesuatu yang mendesak untuk saya laporkan kepada Anda. Saya akan segera ke sana. Aku di sini. Kemarilah. Beberapa menit setelah menutup telepon, Liu Hong menghentikan mobilnya di depan Lu Beichen. Ada apa? Kedengarannya mendesak. Menurut sumber terpercaya, beberapa pasukan di luar negeri sedang bergerak menuju Panem. Mereka mungkin telah menemukan jejak biji bas. Kalau tidak, hal itu tidak akan menyebabkan keributan sebesar ini. Mereka semua akan pergi ke Panem. Mendengar berita itu, mereka berdua tidak bisa tinggal diam. Karena Lin Yi ada di sana. Melihat ekspresi Lu Beichen dan Liang Xianghe yang tidak tepat, Liu Hong menyelidiki. Kepala, apakah terjadi sesuatu? Lin Yi dan tim satu keduanya ada di Panem. Liu Hong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Berita ini mengejutkannya. Mungkinkah dia sudah mendengar berita itu sebelumnya? Liu Hong mengenal Lin Yi dengan baik. Dia tahu bahwa gerakan Lin Yi tidak dapat diprediksi. Tidak akan aneh jika dia pergi ke Panem sendiri. Namun, sungguh aneh bahwa seluruh tim satu juga pergi ke sana. Dia pergi ke Panem untuk mengurus masalah pribadi. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Lu Beichen menjawab dengan acuh tak acuh karena pikirannya sedang disibukkan oleh masalah lain. Dia dan Liang Xianghe sama-sama memikirkan suatu masalah. Pasukan lain semuanya telah bergegas ke Panem. Mungkinkah ini terkait dengan konflik antara Lin Yi dan Biro Manajemen? Ketua, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Tanya Liu Hong.
Haruskah kita mengirim tim 2 dan tim 3 untuk membantu? Tidak untuk saat ini, kata Lu Beichen. Kabar dari luar negeri belum dikonfirmasi. Tidak perlu ribut-ribut. Lin Yi masih mengurus urusan pribadinya. Kalau tim 2 dan tim 3 dikirim ke sana, dengan kepribadian Lin Yi yang berani, dia mungkin akan membakar habis seluruh tempat ini. Lalu apakah kamu ingin menunggu dan melihat? Lu Beichen mengangguk dan memainkan bidak catur di tangannya. Beritahu Lin Yi tentang ini dan biarkan dia bersiap. Baiklah, aku akan mengurusnya. Setelah melaporkan kepada Lu Beichen tentang pergerakan di luar negeri, Liu Hong pergi. Namun, ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Ketua, apakah menurutmu masalah-masalah ini ada hubungannya? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, seharusnya tidak ada hubungannya, kata Lu Beichen. Orang-orang di luar negeri, mereka bertindak dengan niat yang kuat terorisme, uang, dan mineral, kata Lu Beichen, merangkum kemungkinan motifnya. Liang Xianghe mengangguk setuju. Dari ketiga motif tersebut, Lin Yi hanya salah satu yang masuk akal, tetapi jumlah uang yang terlibat tidak cukup signifikan bagi orang-orang ini untuk memobilisasi upaya semacam itu, mungkin itu hanya kebetulan. Jika memang begitu, maka masalahnya tidak terlalu serius, kata Liang Xianghe. Setelah sekian hari berlalu, masalah yang dihadapi perusahaannya mungkin sebagian besar sudah terselesaikan. Mereka bisa dengan mudah beralih ke tugas berikutnya dan, sekaligus, berlatih untuk salah satu tim. Kota Panem, telepon Lin Yi berdering pada pukul 1 pagi. Dia mengangkat telepon dan hendak memarahi penelepon ketika dia menyadari bahwa orang yang menelepon bukanlah He Yuan. Ini masih pagi sekali. Sangat tidak bermoral menelepon jam segini. Nak, jangan tidur dulu. Ada hal serius yang ingin kukatakan padamu, kata Liu Hong serius. Menurut sumber terpercaya, sejumlah besar warga negara asing telah tiba di kota Panem. Perhatikan pergerakan mereka. Jika Anda memiliki informasi, segera hubungi saya. 1772 awan kecurigaan. Hah. Perkataan Liu Hong membuat Lin Yi langsung terbangun. Apakah mereka mendeteksi biji bas? Itu masih belum jelas, kata Liu Hong. Saya dengar dari tetua Lu bahwa Anda membawa tim 1 ke Panem untuk menangani urusan perusahaan Anda. Alihkan beberapa langkah dan awasi situasi di sana. Jika Anda butuh bantuan, hubungi saya terlebih dahulu. Saya akan mengirim Ning Che dan Qiu Yuluo ke sana. Selain itu, apakah ada berita lain? Tanya Lin Yi. Apakah Brigade Garda Pusat memiliki target yang jelas, atau lebih tepatnya, tersangka? Tidak ada apa-apa, kata Liu Hong dengan suara berat. Saya baru saja mendengar tentang sekelompok besar orang yang bergerak ke arah Panem. Saya tidak bisa menebak apa yang akan mereka lakukan. Itu juga berarti mungkin bukan tentang mineralnya, melainkan sesuatu yang berhubungan dengannya yang membawa mereka ke Panem, kan? Ada kemungkinan itu, kata Liu Hong. Tapi kali ini ada banyak pergerakan. Kita harus mengambil langkah-langkah yang tepat. Aku sudah mendapatkannya. Setelah menutup telepon pada Liu Hong, Lin Yi tidak bisa tidur. Berita ini sedikit tidak terduga baginya. Informasi dari Brigade Garda Pusat tidak mungkin salah, jadi masalahnya pasti ada di Panem sendiri. Namun, Panem kini tenang dan tidak ada hal mencurigakan yang terjadi. Apa tujuan orang-orang ini datang ke sini? Kalaupun biji itu benar-benar muncul, di tangan siapakah biji itu akan berada? Memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, Lin Yi tidak tidur sepanjang malam. Ia tak memejamkan mata hingga langit cerah. Saat itu, puntung rokok berserakan di tanah. Proyek ini telah membuat Lin Yi curiga. Tetapi sekarang, masalah di pihaknya belum terselesaikan, dan kini terjadi kerusuhan di luar negeri. Hal ini membuat situasi yang sudah kacau menjadi semakin membingungkan. Dia berdiri dan mengumpat. Lin Yi meregangkan badan dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dia masih punya pekerjaan yang harus dilakukan nanti. Pukul 8 pagi, semua orang mandi dan berkumpul di restoran hotel. Lin Yi menyampaikan isi panggilan Liu Hong kepada 8 orang dalam tim. Hal ini membuat mereka berdelapan menjadi gugup. Ini akan menjadi misi resmi pertama mereka sejak bergabung dengan Garda Pusat. Brigade Sui Qiang, Si Ying, kalian berdua bawa Xiao Bing, Chao, Yunhu, dan Jian Feng untuk menyelidiki masalah ini. Jika kalian butuh sesuatu, hubungi Bos Liu. Mereka akan mendukung kalian sepenuhnya, kata Lin Yi sambil makan. Kalian semua, ikut aku. Ya. Semua orang menjawab dengan suara rendah. Setelah makan malam, semua orang dibagi menjadi 2 kelompok. Lin Yi membawa Luo Qi dan Zhou Liang untuk menangani urusan perusahaan. Sisanya dikirim untuk menyelidiki pasukan asing. Lin Yi pergi ke kedutaan dan menjemput Chen Qingfeng. Melihat Lin Yi muncul di hadapannya dengan selamat,
Chen Qingfeng merasa seolah-olah seluruh hidupnya telah berlalu. Kemarin, ia menerima kabar bahwa Lin Yi telah ditangkap oleh pemerintah Panem. Ia mengira peluangnya untuk bertahan hidup sangat tipis, jadi ia tidak menyangka akan muncul di hadapannya dengan selamat keesokan harinya. Presiden Lin, apakah Anda baik-baik saja? Chen Qingfeng bertanya. Aku baik-baik saja, kan? Bukankah aku terlihat baik-baik saja? Lin Yi melambaikan tangannya dan tersenyum. Masuk ke mobil. Aku akan merepotkanmu untuk ikut dengan kami hari ini. Ini masalah kecil. Entah itu untuk kepentingan publik atau pribadi, itu yang harus kita lakukan. Chen Qingfeng masuk ke mobil dan duduk di kursi belakang. Ia bertanya dengan nada menyelidik, Presiden Lin, tidak ada orang luar di sini. Saya ingin tahu apakah Anda, sebenarnya, tidak masalah siapa yang membunuhnya. Yang penting masalahnya selesai. Itu lebih penting daripada apapun, bukan begitu? Chen Qingfeng menyeka keringat dingin di dahinya. Lin Yi sudah bicara terlalu banyak. Kalau dia masih tidak mengerti, dia pasti bodoh. Jantung Chen Qingfeng berdetak lebih cepat saat ia mengingat negosiasi sehari sebelumnya. Presiden Lin tampak lembut di permukaan, jadi dia tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Dia benar-benar terlalu kejam. Dia telah meremehkannya. Setelah berkendara selama 1 jam, mereka tiba di pelabuhan Boba. Setelah konflik, barang-barang Ling Yun Group diangkut ke sini. Namun, dengan campur tangan pemerintah Huaxia, orang-orang dari administrasi terusan tidak menyentuh barang tersebut. Alasan inilah yang membuat Lin Yi merasa bahwa tindakan mereka, meski tampak normal, tampak sangat agresif. Inilah yang membuat Lin Yi frustrasi. Anda mungkin berpendapat itu hanya perilaku bisnis biasa, namun pendekatan mereka tampaknya agak berlebihan. Anda bisa berspekulasi ada konspirasi yang terjadi, tetapi sekali lagi, tidak ada hal mencurigakan yang terjadi. Selama ini mereka telah menghubungi personel resmi untuk membahas masalah ini, dan tidak ada kesalahan signifikan yang dapat diidentifikasi dalam metode mereka. Persetan. Mobil melaju ke lokasi yang dituju. Chen Qingfeng bertugas bernegosiasi dengan orang-orang di pelabuhan dan bersiap menghitung barang-barang yang dimuat di kapal. Hal ini diperlukan karena mereka harus memperoleh persetujuan resmi sebelum pemeriksaan dapat dimulai. Lin Yi menatap ke depan. Selain pelabuhan besar, ada juga dermaga besar tak jauh dari sana. Menurut Chen Qingfeng, kapal kargo Ling Yun Group diparkir di sana. Pemeriksaan juga akan dilakukan di sana nanti. Setelah lebih dari 10 menit bernegosiasi, Chen Qingfeng membawa 2 anggota staf untuk memeriksa sejumlah barang dari Ling Yun Group. Apakah Anda bos grup Ling Yun? Seorang anggota staf berkata ketika dia melihat Lin Yi. Lin Yi melirik label nama orang yang berbicara. Namanya Mahra. Itu aku. Ada apa? Semua orang di kantor keamanan sudah mati. Kami merasa masalah ini ada hubungannya denganmu. Kau pembunuhnya. Lin Yi terdiam. Memang orang asing mempunyai pikiran yang aneh-aneh. Orang ini benar-benar menuduhnya secara langsung. Sangat menarik. Chen Qingfeng juga sedikit malu. Lalu, ia tersenyum tak berdaya. Ia sudah berada di sini selama lebih dari setahun dan tahu kepribadian lugas penduduk setempat. Mereka sama sekali tidak cerdas. Jika orang ini muncul di Huaxia, rumput di makamnya mungkin tingginya lebih dari 2 meter. Pembunuhnya sudah menyerahkan diri. Kenapa kau masih mencurigaiku? Kami pikir kaulah yang mencari kambing hitam, dan kaulah yang membunuh orang-orang dari kantor keamanan, kata Mahra dengan wajah datar, dengan raut wajah penuh kebencian. Kalau bukan karena pekerjaannya, dia tidak akan bekerja sama dalam pemeriksaan itu. Lin Yi tersenyum dan tidak marah. Jadi, kamu yakin betul bahwa aku membunuh rekanmu, kan? Ya, kata Mahra dengan tegas. Karena kau punya motif. Tak mungkin orang lain. Kau bisa menipu orang lain, tapi kau tak bisa menipu kami. Mereka hanya rekan kerjamu, bukan keluargamu. Kau tak perlu begitu gelisah. Lin Yi menepuk bahunya dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, siapa tahu kamu bisa bertahan sampai besok pagi. 1773 ada masalah dengan barang. Luo Qi dan Zhou Liang keduanya menggigil. Dia sangat bersyukur tinggal di Huaxia, di mana tak seorang pun berani mengatakan hal seperti itu. Namun, di negara kapitalis seperti itu, uang mewakili segalanya. Mahra menatap Lin Yi dengan ketakutan di matanya. Itulah sebabnya aku bilang, jangan terlalu impulsif. Kamu harus lebih memikirkan dirimu sendiri. Sambil berbicara, Lin Yi mengeluarkan $100 dari sakunya dan meletakkannya di tangan Mahra. Terima kasih, Tuan Lin. Mereka menyaksikan Lin Yi menyelesaikan masalah itu dengan $100. Luo Qi dan Zhou Liang tiba-tiba merasa bahwa ini adalah negara yang sakit. Baik itu kehidupan manusia maupun kebenaran sosial, semuanya tunduk pada uang.
Selama ada uang, mereka bisa mendiktekan persyaratan, dan Anda harus menghadapinya dengan senyuman, bersyukur atas kehidupan indah yang telah mereka berikan. Ajak kami melihat barang-barangnya. Jika tidak ada masalah, saya akan menindaklanjuti masalah ini sampai tuntas. Anda perlu membicarakan hal ini dengan pimpinan. Kami hanya karyawan di sini, kami tidak bisa memikul tanggung jawab terlalu banyak. Lin Yi tersenyum dan mengangguk. Dia tidak mempersulitnya dan bertanya sambil berjalan. Apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Tentu saja. Dan setiap tahun ada banyak orang yang mencoba menyelundupkan barang ilegal dengan cara ini. Tapi kau hanya pengelola kanal. Kalau ada kapal dagang yang lewat sini, kau tidak berhak melakukan hal seperti itu, kan? Kau benar, tapi kita bisa untung dengan cara ini, kata Mahra. Ketika ada yang melaporkannya, kami bawa kapal dagang ke sini untuk diperiksa. Lalu, para pedagang membayar biaya kami. Bagi kami, ini pendapatan yang lumayan besar. Petik 2. Lin Yi dan yang lainnya mengangguk tanpa sadar. Mereka akhirnya mengerti alasannya. Itu adalah rantai industri abu-abu yang tidak mudah diekspos. Tapi saya benar-benar ingin tahu siapa yang melaporkan kami. Mahra mengangkat bahu. Kami tidak tahu soal itu. Kami melakukannya hanya karena mendapat informasi. Jadi, kalau ternyata barang kami tidak bermasalah, kami tidak akan ganti rugi, sementara kamu juga tidak akan memberi penjelasan apapun, kan? Ya, itu hak kami berdasarkan Undang-Undang Transportasi Laut. Lin Yi merasakan sedikit emosi, itu memang bisnis yang menguntungkan tanpa modal awal. Banyak kapal kargo di dunia harus melewati tempat ini, memberi mereka posisi berkuasa, karena para pedagang benar-benar tidak punya pilihan lain. Pada saat itu, Chen Qingfeng menyela. Selama dekade terakhir, negara kita telah mengembangkan jaringan kereta api global justru untuk memutus pola dan monopoli semacam itu. Petik 2. Lin Yi mengangguk. Ia telah mendengar beberapa hal tentang ini dari Liang Ruoxu. Lebih dari 90% perdagangan global terkonsentrasi di sektor pelayaran laut. Penguasa laut adalah Mei Guo. Mereka memegang kendali penuh atas sumber daya di wilayah ini. Jika Tiongkok ingin terlibat dan menerobos struktur kekuasaan saat ini, itu akan lebih sulit daripada naik ke surga. Oleh karena itu, mereka harus segera mulai membangun sistem transportasi kereta api. Meskipun biaya transportasi akan meningkat, waktu transportasi akan berkurang 2/3, sehingga sangat meningkatkan kecepatan perdagangan dunia dan berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk memutus pola perdagangan dunia. Beberapa menit kemudian, rombongan tiba di dermaga. Melihat kapal kargo Lingyun Group, bagaikan raksasa baja yang tergeletak tenang di jalan pegunungan. Kejutan yang tak terlukiskan itu hanya dapat dialami secara pribadi ketika seseorang melihatnya sendiri. Tuan Lin, ini dokumen yang relevan, lihatlah, jika tidak ada masalah, tanda tangani. Kami akan mulai memeriksa barangnya. Petik 2. Mengambil dokumen itu dari Mahra, Lin Yi memeriksanya dengan cermat. Tidak ada yang salah dengan isinya, tetapi jika mereka benar-benar menemukan barang selundupan, petugas harus menyitanya dan dia harus membayar denda yang sangat besar. Bagi Lin Yi, ini bukan apa-apa. Dari sudut pandang lain, jika merekalah yang menyusun kontrak tersebut, isinya mungkin jauh lebih kejam dari ini. Setelah membaca isinya, Lin Yi menandatangani namanya dan pemeriksaan resmi dimulai. Mereka berempat berdiri di samping dan melihat sesuatu yang tampak seperti lengkungan. Lengkungan itu perlahan bergerak ke sisi kapal dan bersiap untuk mulai memindai dan memeriksa muatan di kapal. Namun, kecepatannya relatif lambat. Ia hanya bisa bergerak beberapa meter per menit. Saat memeriksa kapal kargo sebesar itu, Lin Yi memperkirakan akan memakan waktu setidaknya 1 jam untuk memeriksa semuanya. Berdiri di samping, Zhou Liang menyalakan sebatang rokok. Pak Ketua, apakah grup Lingyun menyinggung seseorang? Apakah itu sebabnya mereka melakukan trik kecil seperti itu? Saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu, tapi untuk saat ini saya belum bisa memikirkan siapa orangnya. Itulah yang dikatakannya, tetapi di dalam hati Lin Yi, dia memiliki seorang tersangka. Barang-barang ini dicuri dari keluarga Wang. Ditambah lagi fakta bahwa ia telah melumpuhkan kaki Wang Mian, kebencian antara kedua belah pihak bisa dikatakan tak terbatas. Di seluruh negeri, hanya keluarga Wang yang memiliki motif melakukan hal seperti itu. Akan tetapi, dia tidak dapat mengetahui mengapa keluarga Wang melakukan hal ini. Apakah hanya membuang-buang waktu dan uangnya untuk mengganggunya? Dengan kemurahan hati dan kebanggaan keluarga Wang, sekalipun mereka terpuruk sekarang, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu, sebab hal itu terlalu merendahkan martabat. Lebih jauh lagi, hal itu tidak akan mencapai tujuan mereka untuk membalas dendam padanya. Tidak ada gunanya melakukan ini. Selain itu, Lu Beichen dan keluarga Liang sedang mengamati pergerakan keluarga Wang di Yanjing. Mereka tidak berani melakukan apapun, itulah sebabnya Lin Yi tidak terus mengincar mereka.
Akan tetapi, selain keluarga Wang, dia benar-benar tidak dapat memikirkan tersangka lain. Lalu kita lihat saja nanti. Ngomong-ngomong, ini rintangan terakhir. Setelah selesai, kita bisa mengirimkannya kembali ke negara ini. Lin Yi mengangguk. Ia setuju dengan hal ini. Setelah masalah ini selesai, ia akan punya waktu untuk menyelidiki orang asing yang datang. Ia harus melakukan semuanya selangkah demi selangkah. Kring kring kring. Saat mereka sedang menunggu, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Yu Xiying. Bagaimana situasinya di pihakmu? Setelah meninggalkan restoran, kami mengikuti informasi yang diberikan oleh Brigade Garda Pusat dan langsung tiba di 2 bandara di kota Panem. Kemudian, kami mengunci 2 kelompok orang dan menyadari bahwa mereka semua menuju ke arah otoritas terusan. Mereka datang untuk menemui otoritas terusan. Itu perkiraan kasar kami. Kami belum yakin kemana mereka pergi, jadi kami perlu terus melacak mereka. Baiklah, awasi mereka baik-baik agar tidak terjadi kesalahan, kata Lin Yi serius. Tapi pastikan untuk mengutamakan keselamatan kalian. Misi ini bisa dibatalkan kapan saja. Aku tidak ingin terjadi kecelakaan padamu. Baik, ketua tim. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Sebelum Lin Yi sempat menutup telepon, dia tiba-tiba mendengar suara sirene polisi. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat lampu alarm di pintu lengkung telah menyala, dan suaranya datang dari atas. 1774 kebenaran terungkap. Mata semua orang tertuju pada kapal kargo. Alarm yang tiba-tiba itu mengejutkan mereka. Pemeriksaan yang dilakukan seseorang mungkin saja salah, tetapi kemungkinan mesin membuat kesalahan rendah. Sial, apa-apaan ini? Apa ada yang salah dengan mesinnya, umpat Zhou Liang. Jangan panik. Ayo kita ke atas dan memeriksanya. Semua orang bergegas mendekat. Pada saat yang sama, Mahra bergabung dengan mereka. Ada apa? Kenapa mesin itu sampai memberitahu polisi? Tanya Luoqi. Ini berarti ada yang salah dengan barang Anda. Kami perlu melakukan pemeriksaan mendetail. Mohon tunggu dengan sabar untuk hasil akhirnya. Setelah menjawab, Mahra segera berlari dan memanggil 2 orang lagi. Mereka memegang detektor genggam dan mulai memeriksa barang-barang tersebut dengan cermat. Akhirnya, dia terkunci pada sebuah wadah berwarna biru. Petugas, turunkan kontainer ini, seru Mahra dengan keras. Mesin-mesin di dermaga bergemuruh, dan semua orang menjadi sibuk. Karena ini berarti mereka punya uang untuk diperoleh. Lin Yi dan yang lainnya berdiri tak jauh dari situ. Tak seorang pun bergerak, dan ekspresi mereka sangat buruk. Sebelumnya mereka tidak percaya ada yang salah dengan barang tersebut. Mereka hanya percaya bahwa ada seseorang yang diam-diam mempersulit grup Ling Yun. Sekarang, tampaknya segala sesuatunya berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Luoqi dengan suara rendah. Kita lihat saja. Otak Lin Yi berputar cepat. Ia juga memikirkan apa yang sedang terjadi, tetapi ia tidak tahu apa masalahnya. Dalam situasi saat ini, yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu. Tidaklah bijaksana untuk menimbulkan keraguan pada saat ini atau mengganggu penyelidikan. Lagi pula, ini proses resmi. Sehebat apapun dia, mustahil baginya untuk melawan mereka. Dengan gemuruh mesin, kontainer biru yang dimaksud diturunkan dan ditempatkan pada posisi yang ditentukan. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah membuka kotak dan memeriksa barangnya. Namun lengkungan besar di atas kapal kargo terus berfungsi, tidak membiarkan satu pun barang lewat. Itu tidak ditujukan pada Lin Yi, itu hanya pekerjaan. Orang-orang di dermaga sangat akrab dengan operasi tersebut dan segera membuka kontainer tersebut. Ada tumpukan kayu besar di dalamnya. Setidaknya di permukaan, tidak ada masalah. Namun, ini bukan berarti tidak ada yang salah dengan barang-barang tersebut. Begitu kontainer dibuka, Mahra memanggil forklift dan puluhan pekerja untuk mulai membongkar muatan. Staf di sini sangat cekatan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka berhasil menurunkan semua muatan ke dalam kontainer. Puluhan batang kayu raksasa ditaruh di tanah. Mahra dan yang lainnya mengambil kembali peralatan pengujian dan mulai menggunakannya. Seiring berjalannya waktu, Mahra dan yang lainnya melakukan pengujian terperinci. Setelah memeriksa lebih dari 10 log berturut-turut, mereka tidak menemukan masalah apapun. Namun, raut wajah Lin Yi menjadi gelap. Perhatiannya tak lagi tertuju pada apakah mereka bisa mendeteksi apapun. Jauh di dalam hatinya, dia tahu ada yang salah dengan barang-barang ini. Dia hanya ingin mencari tahu jawaban atas satu pertanyaan. Apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam catatan itu? Suara bip itu terus berlanjut, dan di telinga Lin Yi, itu seperti suara monitor elektrokardiogram, membuatnya gelisah. Di sini, Mahra berkata dengan keras, ada yang salah dengan batang kayu ini.
Mendengar teriakan itu, orang-orang yang bertanggung jawab atas ujian itu semua berkumpul. Mahra berkata, "Hati-hati, periksa potongan kayu ini, pasti ada sesuatu di panel ini." Kelompok itu menyerbu ke depan, menghunus palu kecil untuk mengetuk permukaan kayu secara sembarangan. Meskipun metode mereka kasar, namun efektif. Setelah beberapa menit memukul, seseorang berteriak, "Di sini, ada masalah. Aku yakin isinya kosong." Lin Yi berjalan tanpa ekspresi, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. "Tuan, menurut peraturan, sebagai pemilik kiriman ini, Anda tidak diperbolehkan mendekati lokasi kejadian," kata Mahra. Lin Yi tidak membuang waktu dan melepas jam tangan di pergelangan tangannya. Ini jam tangan Royal Oak edisi terbatas dari Audemars Piguet. Harganya sekitar pukul 4.000 dolar AS. Saya hanya akan melihatnya. Ini tidak akan memengaruhi pekerjaan Anda. Jika Anda setuju, jam tangan ini milik Anda. Dengan baik. Mata Mahra dan yang lainnya bersinar dengan cahaya kemasan. Lebih dari 400.000 dolar Amerika Serikat. Bagi mereka, ini sudah merupakan angka astronomi. Tapi kamu hanya bisa berdiri sejauh 2 meter. Dalam menghadapi uang, Mahra dan yang lainnya dengan cepat berkompromi dan memberi instruksi. Jika Anda melanggar aturan, petugas keamanan di sini tidak akan ragu untuk menyerang Anda. Saya mengerti. Semua orang memberi jalan, sementara Lin Yi dan yang lainnya tidak banyak bergerak. Mereka berdiri sekitar 2 meter dari tempat kejadian, memandangi kayu yang bermasalah itu. Mahra dan yang lainnya mengeluarkan peralatan seperti kapak dan gergaji mesin dan bersiap untuk membelah kayu. Hanya dalam beberapa menit, kulit pohon palsu itu terkoyak sedikit demi sedikit. Mereka menemukan alur yang panjangnya sekitar setengah meter dan lebar serta dalamnya kurang dari 20 cm. Ada 2 benda di dalamnya, terbungkus pita transparan dan lembaran plastik hitam. Dalam sekejap, ekspresi Lin Yi berubah drastis, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat, terdengar seperti guntur di hari hujan. Dia sudah menebak apa yang ada di dalamnya. Dia setidaknya 70% percaya diri. Biji bas. Karena oksigen yang dilepaskannya telah mengubah konsentrasi oksigen di sekitarnya. Meskipun sulit bagi orang awam untuk menyadarinya, pada level Lin Yi, sangat mudah untuk mendeteksinya. Lin Yi bukan satu-satunya. Luo Qi dan Zhou Liang juga memperhatikan perubahan di udara dan memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Sambil mengeluarkan isinya, Mahra bergumam, barang berat ini tidak terlihat seperti barang selundupan. Sambil berbicara, Mahra mengambil pisau kecil dari tangan rekannya, memotong selaput hitam di sana, dan mengeluarkan benda di dalamnya. Melihat apa yang ada di dalamnya, mata Luo Qi dan Zhou Liang terbelalak. Saat mereka berlatih di Brigade Garda Pusat, mereka melihat benda ini di pangkalan, dan ini benar-benar benda sungguhan. Meskipun kualitas apa yang mereka lihat sebelumnya berbeda, hal itu tidak dapat disangkal. Barang yang ada di tangan Mahra adalah biji bas. Karena gembira, tubuh mereka berdua mulai gemetar. Biji bas sangat padat, 2 potong seukuran ini beratnya sedikitnya 10 kg. "Tenanglah," kata Lin Yi dengan suara rendah. "Kakak Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Suara Luo Qi terdengar gugup. Ini pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam misi Brigade Garda Pusat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal yang begitu mengejutkan, jadi wajar saja jika mereka merasa gugup. "Sisanya kuserahkan padamu. Cepat beritahu Brigade Garda Pusat tentang ini. Dengarkan instruksi Bos Liu dan berjuanglah untuk mendapatkan kembali benda ini sebelum dikirim ke Departemen Keamanan." Suara Lin Yi dalam dan tidak diragukan lagi. Berapapun biayanya. 1775 rencana Lin Yi. Perintah Lin Yi membuat mereka berdua sedikit bingung. Artinya, mulai sekarang, dia mungkin tidak bisa lagi membantu misi ini. Mereka harus mengandalkan diri sendiri. Mengerti. Pada saat itu, Mahra juga memotong bungkusan lainnya dengan pisau kecil, dan melihat bahwa isinya semuanya sama. Sambil menimbangnya di tangannya, Mahra berkata pada dirinya sendiri. "Apa ini, biji?" 99% populasi global tidak tahu apa itu bas ores. Sangat sedikit orang yang tahu untuk apa itu. Belum lagi pekerja biasa seperti Mahra, bahkan Chen Qingfeng menganggap benda ini sebagai biji biasa. Namun, dia tidak mengerti mengapa Presiden Lin tidak memberitahunya sebelumnya bahwa benda ini disembunyikan di dalam barang tersebut. Terlebih lagi, dia juga bersumpah untuk datang menyaksikan pemeriksaan, yang terasa agak tidak masuk akal. "Ini adalah 2 potong biji yang kubawa kembali dari luar, dan aku berencana untuk menambahkannya ke koleksiku." Lin Yi berkata kepada Mahra, sambil tersenyum ceria. Sekarang, dia sudah mengetahui keseluruhan latar belakang situasi tersebut.
Orang-orang dari otoritas terusan pastinya tidak tahu tentang biji-biji ini, jika tidak, mereka tidak akan memiliki kebuntuan yang berkepanjangan dengannya. Lebih jauh lagi, kayu di kapal selalu dalam keadaan tersegel, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk dirusak. Mengingat skala operasi ini dan dengan adanya Qixian Zhao di sini juga, mencoba hal seperti itu hampir mustahil. Sekarang jelas bahwa masalahnya pasti berasal dari sumbernya. Perusakan itu kemungkinan besar terjadi sebelum kayu tersebut dimuat ke kapal. Aku tahu kalian para pedagang Huaxia suka mengoleksi barang-barang, dan kedua biji ini terlihat cukup bagus. Mahra mengatakan, barang ini tidak dianggap sebagai barang selundupan mutlak, tapi saya harus menyerahkannya. Saya harap Anda bisa ikut dengan kami agar kami bisa menangani masalah ini dan membayar denda yang relevan. Oke, tidak masalah. Saudara-saudara, bagaimana kabar barang-barang lainnya, apakah ada masalah? Mahra berbalik dan berkata dengan keras, kami sudah memeriksa semuanya. Sisanya baik-baik saja. Oke. Mahra mengangguk dan kembali menatap Lin Yi. Tuan Lin, barang sudah diperiksa. Silakan ikut dengan kami. Setelah masalah ini teratasi, kapal kargo dapat meninggalkan pelabuhan. Saya ingin bicara dengan staf saya, kalau boleh, saya perlu memberi mereka beberapa instruksi. Tentu saja tidak. Silakan saja. Sikap Mahra sangat ramah, berkat jam tangan pemberian Lin Yi. Lin Yi memanggil Luoqi dan Zhou Liang ke samping dan berbisik. Saya punya firasat bahwa orang-orang di luar perbatasan pasti sudah mendengar berita itu sebelumnya dan bergegas ke sini. Tujuan mereka hanya satu, yaitu biji besi di tangan kita. Tapi saya sangat bingung. Siapa yang menaruh benda ini di kapal kargo? Tanya Zhou Liang. Mereka pasti mencoba menjebak kita agar kita menjadi sasaran kritik publik, kata Lin Yi hati-hati. Tapi sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal ini. Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Aku sedang membuat pengaturan terakhir sekarang. Dengarkan baik-baik, kalian berdua. Keduanya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat kita pergi nanti, segera hubungi Bos Liu dan minta dia untuk menugaskan misi ini. Melalui fungsi pelacakan ponsel, Anda dapat mengunci lokasi saya. Jika situasinya memungkinkan, saya akan menyampaikan situasinya di sini kepada Anda, tetapi tidak ada jaminan ponsel saya tidak akan disita. Jadi, setelah kita pergi, Luoqi akan bertugas memberitahu markas besar, dan Zhou Liang akan bertugas melacak pergerakan saya. Dipahami. Aku masih belum tahu berapa banyak informasi yang dimiliki orang-orang itu, tapi aku seharusnya bisa menganalisisnya. Mereka akan segera bisa mengetahui lokasi biji itu dan melancarkan serangan. Jika prediksiku benar, jangan ragu. Kalian bisa menyerang administrasi terusan dan merebut kembali bijinya sambil memastikan keselamatan kalian sendiri. Dipahami. Analisis yang baru saja dilakukan adalah skenario terburuk. Berdasarkan situasi saat ini, situasinya masih terkendali. Saya menduga orang-orang dari administrasi terusan juga tidak tahu benda apa ini. Selama biji ini tidak ditemukan oleh militer, kemungkinannya ditemukan sangat kecil. Jika demikian, jangan bertindak gegabah. Kecuali benar-benar diperlukan, jangan terlibat konflik dengan mereka. Jika tidak, situasi kita akan sangat tidak menguntungkan. Sambil berbicara, Lin Yi menatap mereka berdua. Apakah kalian mengerti apa yang saya katakan? Mulai sekarang, jangan sembunyikan identitas Anda dari kedutaan, karena Anda akan membutuhkan dukungan mereka untuk misi berikutnya. Aku hanya bisa memikirkan ini untuk saat ini. Kita lihat saja nanti. Kalian berdua, bersikaplah cerdas. Dalam keadaan darurat, kalian harus berpikir cepat. Jangan terkekang oleh aturan. Setelah mengingatkan mereka berdua, Lin Yi berjalan menuju Mahra. Saudaraku, ada hal lain yang ingin ku bicarakan denganmu. Apakah boleh mampir dan bicara? Tentu saja Mahra bersedia menerima undangan Lin Yi. Menurutnya, kalaupun dia menyelundupkan 2 potong biji, itu bukan masalah besar. Kedua, dia mungkin bisa memperoleh banyak keuntungan dengan lebih banyak berinteraksi dengan orang kaya seperti Lin Yi. Singkatnya, dia telah meraup untung besar hari ini. Tentu saja aku bersedia. Ayo kita bicara di sana. Di bawah pimpinan Mahra, Lin Yi dibawa ke sudut. Namun, sebelum pergi, Lin Yi melirik Zhou Liang. Zhou Liang mengerti dan mengikuti dengan tenang tanpa ada yang menyadarinya. Namun, kedua belah pihak tetap menjaga jarak tertentu agar dia tidak terlihat mencurigakan, dan pada saat yang sama, mereka bisa mengamati situasi Lin Yi. Di sudut, Lin Yi tersenyum pada Mahra. Menemukan barang-barang ini dalam kiriman kami seharusnya dihitung sebagai pencapaian yang signifikan bagimu, kan? Tentu saja, akan ada beberapa penghargaan dan pengakuan dari atas. Kita bisa pergi ke bar malam ini, mungkin menemukan beberapa gadis cantik untuk minum bersama.
Saya punya kesempatan di sini yang bisa membuat Anda mendapatkan penghasilan lebih banyak dan mendapatkan prestasi yang lebih besar lagi. Tertarik untuk mencobanya? Mata Mahra berbinar, kesempatan apa? Menurut aturan, kedua biji ini seharusnya diserahkan ke biro manajemen, kan? Aku sarankan kau membawaku dan biji itu kembali secara pribadi. Dengan begitu, semua pujian akan jatuh padamu, usul Lin Yi. Mata Mahra melebar, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Aku tahu kamu pintar sekali, tapi jangan punya niat jahat. Sekalipun aku mengirimmu kembali, akan ada penjaga yang mengikutimu di dalam mobil. Tidak, aku hanya melakukan ini untuk memberimu kesempatan untuk berkontribusi. Kurasa itu bukan masalah, setuju. Bab 1776 dia dari militer. Lin Yi tidak berpikir bahwa dia bisa menyingkirkan Mahra dalam perjalanan kembali dan melarikan diri. Dengan biji, mereka tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Lebih jauh lagi, hal ini mungkin menyebabkan konflik berskala besar. Dengan cara ini, dia benar-benar akan menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Lebih baik tidak melakukan hal seperti itu. Tetapi Lin Yi melakukan ini untuk mengalihkan perhatiannya. Ini akan mencegah orang asing mengetahui situasi di sini dan melancarkan serangan mendadak. Akan jauh lebih aman. Oleh karena itu, ia harus berbicara secara pribadi dengan orang-orang dari biro manajemen untuk mengendalikan masalah ini. Dengan tenang, Mahra mengambil biji itu dan membawa Lin Yi keluar. Didampingi oleh 4 petugas polisi, mereka memborgolnya dan memasukkannya ke dalam mobil. Namun, karena pengaruh keuangannya, kebebasan Lin Yi hanya dibatasi. Menggunakan ponsel pintar atau menelepon, aktivitas yang biasanya dilarang, bukanlah masalah baginya. Pada saat yang sama, Zhou Liang juga mengendarai mobil dan diam-diam mengikuti dari di belakang. Tujuannya adalah untuk mengunci keberadaan Lin Yi untuk mencegah kecelakaan apapun. Setelah meninggalkan dermaga, Luo Qi segera menelepon Liu Hong. Dia menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah mendengar berita ini, Liu Hong terkejut dan segera mengerahkan Qiu Luo dan Ning Che ke paneran untuk membantu Lin Yi menangani masalah ini. Setelah melapor ke Liu Hong, Luo Qi menelepon Yu Xiying dan Sui Qiangdan, memberitahu mereka untuk berkumpul di kedutaan. Secara total, butuh waktu lebih dari setengah jam untuk mengatur barang-barang ini. Tuan Chen, kami membutuhkan senjata untuk mendukung operasi ini, saya harap Anda dapat membantu. Kita. Petik 2. Mendengar kata-kata Luo Qi, Chen Qingfeng sangat terkejut dan langsung ditolak. Itu tidak mungkin, sekarang setelah sesuatu seperti ini terjadi, kita akan mengambil alih dan menanganinya. Ini kartu identitas saya. Silakan lihat. Sebelum Chen Qingfeng bisa menyelesaikannya, Luo Qi mengeluarkan identitasnya. Yang terakhir terkejut. Dia tidak pernah bermimpi bahwa wanita yang berdiri di sampingnya. Dia dari militer. Apakah kalian semua? Ya. Saudara Lin adalah ketua tim kami. Dia seorang mayor, kata Luo Qi. Sesuai perjanjian dan peraturan terkait, kami berhak meminta bantuan kedutaan. Saya harap Bapak Chen dapat membantu. Baiklah, jangan khawatir. Saya akan melaporkan masalah ini sekarang dan menyiapkan apa yang Anda butuhkan sesegera mungkin. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Sekitar 30 menit kemudian, Lin Yi dibawa kembali ke manajemen. Lin Yi bertemu dengan Ganoli lagi. Namun, kali ini, ekspresinya jauh lebih serius. Dia tidak lagi sopan seperti sebelumnya. Tuan Lin, saya ingin Anda menjelaskan asal-usul barang ini. Aku menyelundupkannya kembali, Lin Yi mengakui secara terbuka. Dengan sumber daya keuangan yang Anda miliki, Anda seharusnya tidak kekurangan biaya tarif, bukan? Tentu saja tidak, tapi Tiongkok tidak mengizinkanku mengimpor biji ini, jadi aku mencoba yang ini saja. Aku sudah sangat merepotkanmu, kata Lin Yi dengan tenang. Kalau begitu, kita harus menyita barang-barangnya. Kamu juga harus membayar sebagian dendanya. Itu sudah jelas tertulis di perjanjian. Kamu seharusnya tahu ini, kan? Lin Yi menghela napas lega. Semuanya sesuai dugaannya. Ganoli tidak tahu benda apa ini, jadi dari kelihatannya, itu masih aman. Saya tahu, saya akan membayar denda sesuai dengan peraturan yang berlaku, saya bahkan bisa mengeluarkan lebih banyak. Petik 2. Ganoli menatap Lin Yi. Aku tidak mengerti maksudmu. Kedua barang ini adalah bagian yang sangat penting dari koleksi pribadiku, jadi aku tidak ingin memberikannya kepadamu. Aku bisa menghabiskan lebih banyak uang untuk membelinya kembali darimu. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Bagaimana menurutmu? Tidak mungkin. Kau menghina pekerjaanku, bentak Ganoli. 50 juta. Ini paneran. Jangan harap kau bisa menyuapku dengan uang.
80 juta. Anda telah melanggar peraturan yang berlaku dengan melakukan hal tersebut. Kami pasti akan berurusan denganmu dengan serius. Petik 2. 100 juta dolar. Ekspresi Ganoli tampak gelisah. Ekspresinya tak lagi setenang sebelumnya. Tuan Lin, saya harap Anda mengerti. 200 juta. Kurasa karena ini hanya 2 biji biasa, tidak ada bahaya. Aku bisa mengembalikannya padamu, tapi kau harus merahasiakannya. Pada saat yang sama, saya berharap Anda dapat menemukan 2 barang serupa sehingga saya dapat melaporkannya ke administrasi. Tentu saja tidak masalah. Begini yang seharusnya kulakukan. Berikan saja nomor kartumu. Ganoli sangat gembira. Kamu tidak takut aku berbohong. Saya hanya menunjukkan ketulusan saya. Lin Yi melakukan ini karena dia ingin mengikatkan dirinya pada Ganoli sesegera mungkin. Begitu dia mengambil uang itu, mereka berdua bersekongkol. Bahkan jika dia mengajukan beberapa permintaan yang berlebihan, dia tidak akan menolaknya. Tidak heran Anda bisa menjadi pengusaha terkenal di Tiongkok. Saya mengagumi keberanian dan ketegasan Anda. Sambil berbicara, dia menyerahkan nomor rekening banknya kepada Lin Yi tanpa ragu sedikitpun. Lin Yi mengirim nomor rekening bank ke He Yuan Yuan dan meneleponnya. Aku nggak percaya kamu telepon aku malam-malam begini. Kamu nggak tahu kalau kamu ganggu tidurku. Saya sudah mengirimi Anda nomor rekening bank, transfer 200 juta dolar AS ke rekening ini. 200 juta dolar AS. Kau yakin tidak gila? Tidak, semakin cepat semakin baik, kata Lin Yi. Ngomong-ngomong, tulis faktur sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat. Nanti aku minta seseorang untuk menggantinya. Kerjakan dengan benar. Setelah menutup telepon, Lin Yi tersenyum padanya. Uangnya akan segera sampai. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa menunggu sebentar. Aku percaya ketulusanmu, tapi untuk saat ini, aku ingin kamu menemukan 2 hal serupa agar aku bisa melaporkannya kembali. Aku bisa melakukannya, tapi butuh waktu, kata Lin Yi. Tapi untuk sementara, aku akan membawa kedua biji ini bersamaku. Aku tidak ingin pergi. Mereka bersamamu. Petik 2. Ini adalah permintaan yang berlebihan, tetapi di bawah pengaruh kekuatan finansial, Ganoli mempertimbangkannya untuk waktu yang lama. Saya tidak punya wewenang untuk melakukan hal seperti itu. Jika pemerintah Huaxian turun tangan, penanganan masalah ini akan tertunda. Saya rasa Anda mengerti maksud saya. Itu bukan masalah, aku akan meminta mereka membantu. Manuver ini akan memperlambat kemajuan masalah ini secara signifikan. Jika pemerintah Huaxian terlibat, itu akan memberi Lin Yi waktu. Sisanya bergantung pada kapan Brigade Garda Pusat dapat menemukan 2 barang serupa untuk menggantikan barang yang dimaksud. Kring kring kring. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering, ternyata Zhou Liang yang menelepon. Kakak Lin, lari. Orang asing itu ada di sini. Bab 1777 Baku Tembak. Penerjemah. Endless Fantasy Translation. Editor. Endless Fantasy Translation. Berkumpul di pintu belakang. Lin Yi tidak panik pada saat kritis seperti itu. Setelah memberi instruksi pada Zhou Liang, dia menutup telepon. Tuan Ganoli, negosiasinya sudah selesai, sudah waktunya saya pergi, sampai jumpa lagi nanti. Lin Yi tidak memberinya kesempatan untuk menjawab. Dia mengambil biji itu dan bergegas keluar pintu. Tiba-tiba, serangkaian ledakan dan teriakan datang dari luar gedung. Bok, 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 bok. Batu bata dan pecahan kaca di luar biro manajemen berterbangan kemana-mana, seketika membuat suasana di sekitarnya berubah menjadi seperti sedang berperang. Di kantor, Ganoli benar-benar tercengang. Dia berteriak keras. Apa yang terjadi? Kenapa ada suara tembakan? Panik, kehilangan ketenangan dan akal sehatnya, Ganoli pun merangkak di bawah meja. Lin Yi yang baru saja keluar mengumpat. Dia tidak menyangka orang asing akan datang secepat itu. Terlebih lagi, mereka cukup berani melakukan hal seperti itu. Di pinggiran biro, lebih dari 10 orang menembaki gedung dengan senjata berat. Setelah serangkaian tembakan terkonsentrasi, semua penjaga di luar tewas. Orang-orang yang sedang berjalan di jalan pun ikut ketakutan dengan kejadian yang tiba-tiba itu dan berhamburan menyelamatkan diri. Sering terjadi penembakan di sini, dan warga di sini sudah terbiasa dengan hal itu. Akan tetapi, jarang sekali terjadi baku tembak berskala besar seperti itu. Area di sekitar biro langsung menjadi area tak bertuan. Asap dan api bertebaran, dan darah mengalir deras. Suasananya seperti neraka di bumi. Pemimpinnya mengenakan pakaian hijau militer dan helm. Ia bersenjata lengkap dan telah bersiap. Orang-orang lainnya berpakaian serupa, tetapi mereka semua memiliki simbol ular kobra. Seperti temperamen mereka, mereka tetap acuh tak acuh meskipun begitu banyak orang telah meninggal.
Orang-orang ini juga tergabung dalam organisasi bernama Ular Hitam. Mereka menduduki peringkat ke-17 dalam daftar hitam dunia. Orang-orang yang datang hari ini hanyalah anggota tim tempur mereka, tetapi daya rusak dahsyat yang mereka tunjukkan membuat pasukan keamanan setempat tak berguna. Black Gold Corporation telah menyebabkan Lin Yi dan yang lainnya banyak masalah saat itu. Meski begitu, mereka bahkan tidak masuk 20 besar peringkat ini. Perbedaan di antara mereka terlihat jelas. Cari seseorang. Cepat. Yang lain akan segera menyusul. Kita harus membawa barang-barangnya pergi sebelum mereka. Sekitar selusin orang menanggapi dan berjalan memasuki biro dengan tertib. Pihak lainnya adalah orang Huaxian. Tingginya sekitar 184 cm dan berambut pendek. Kalau kau melihat orang yang sesuai dengan deskripsinya, segera bunuh dia. Jangan buang-buang napas. Dipahami. Setelah memasuki biro, sekitar selusin orang menyebar, mencoba menemukan Lin Yi. Namun, Lin Yi sudah bergegas ke pintu belakang. Melalui jendela, dia sudah bisa melihat mobil Zhou Liang. Suara mendesing. Lin Yi menendang pintu belakang hingga terbuka dan Zhou Liang berteriak, "Bos, masuk ke mobil." Buk, 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 buk. Tepat saat Lin Yi hendak menyerbu, dia melihat kilatan terang dari moncong senjata. Lin Yi bereaksi cepat dan berguling ke depan, menghindari peluru. Sambil mengangkat kepalanya, Lin Yi melihat dua orang berseragam kamuflase bergegas mendekat dari jauh, senjata mereka sudah diarahkan padanya. Sial, dia benar-benar profesional. Mereka menyerang dari depan dan menyerang dari belakang. Organisasi-organisasi kecil biasa tidak memiliki pengetahuan taktis selengkap itu. Pemimpin, cepat pergi. Aku akan melindungimu. Di dalam mobil, Zhou Liang memegang senjatanya dan menarik pelatuknya ke arah mereka berdua. Bok, 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 bok. Suara tembakan berikutnya menghentikan sementara kedua pria itu. Lin Yi juga punya kesempatan untuk mengatur napas. Pada saat ini, Lin Yi mengeluarkan belati master pertahanan dari pinggangnya dan melemparkannya ke salah satu dari mereka. Saat mereka linglung, salah satu leher mereka tertusuk belati. Orang itu mengumpat, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia mengambil pria itu di tangannya dan menembak Lin Yi. Akan tetapi, sebelum dia sempat menembak, sebuah lubang berdarah muncul di kepalanya. Bala bantuan Zhou Liang tiba tepat waktu. Ketua tim, masuk ke mobil. Lin Yi tidak ragu-ragu dan berlari menuju lusun milik Zhou Liang. Ketika jaraknya sekitar 3 meter, dia melompat ke udara dan masuk ke mobil melalui jendela. Pada saat ini, Zhou Liang menyalakan mobil dan melaju meninggalkan administrasi. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan pikirkan apapun untuk saat ini. Kita belum keluar dari bahaya. Lin Yi mengambil senjata yang tersisa di mobil. Tadi ada keributan. Orang-orang di depan kita pasti sudah mendengarnya dan akan segera datang. Jangan pikirkan apapun dan fokuslah untuk bahagia. Kamu harus hati-hati. Serahkan sisanya padaku. Zhou Liang berteriak dan menginjak pedal gas. Mesin meraung dan ia melaju menuju jalan kecil di samping mereka. Lin Yi memegang senjata di tangannya dan menatap ke depan. Kalau kita buru-buru keluar dari gang ini, kita sudah sampai di depan pintu biro. Setelah mendengar keributan itu, orang-orang dari pihak lawan pasti akan buru-buru keluar. Hati-hati. Buka jendela atapnya. Diiringi suara mendesis listrik, jendela atap mobil terbuka. Lin Yi mengangkat senjata di tangannya dan membidik papan reklame raksasa di atas kepalanya, menembak ke segala arah. Tak lama kemudian, sambungan pada papan reklame itu mulai mengendur. Dalam sekejap, papan itu pun mulai jatuh. Suara mendesing. Terdengar suara keras, dan papan reklame jatuh di depan biro. Papan iklan jatuh, dan pemimpin itu mengumpat. Mereka telah mendengar suara tembakan di pintu belakang dan mengirim orang untuk memberikan dukungan. Namun, ia segera mendapat kabar bahwa orang yang bertugas mengapit Lin Yi telah tewas dan targetnya telah pergi. Pemimpinnya telah menyiapkan penyergapan di pintu depan, tetapi ia terhalang oleh papan reklame yang tiba-tiba jatuh dari langit. Ini juga mengganggu rencananya. Aku benar-benar meremehkanmu. Menarik, kata pemimpin itu. Pada saat ini, Zhou Liang keluar dari jalan kecil. Tetapi sebelum seorang pun dapat melepaskan tembakan, Lin Yi mulai melepaskan tembakan pertamanya. Karena mereka selangkah lambat, pasukan Black Snake terpaksa mengambil posisi bertahan, berjuang mencari perlindungan. Penundaan ini menyebabkan mereka kehilangan waktu optimal untuk memusatkan tembakan. Meski begitu, ini tidak menjamin keselamatan Lin Yi. Senjata-senjata di dalam mobil itu dipersiapkan dengan tergesa-gesa untuk menghadapi Cohen dan rekan-rekannya. Oleh karena itu, daya tembaknya tidak besar. Setelah baku tembak ini, mereka hanya memiliki sekitar setengah amunisi yang tersisa.
Ketua tim, kemana kita harus pergi sekarang? Bagaimana tangki bahan bakarnya? Penuh. Ada pom bensin di sebelah biro. Kebetulan ada yang sedang mengisi bensin waktu kecelakaan itu terjadi. Berkendara ke kedutaan. Begitu sampai di sana, kita akan aman. Bok, 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 bok. Tepat saat Zhou Liang mengira dia bisa melarikan diri, terdengar suara tembakan lagi. Bab 1778 memprovokasi Brigade Garda Pusat. Sial, dari mana orang-orang ini berasal? Zhou Liang, yang sedang mengemudi, mengumpat, berapa banyak orang yang dibawa orang-orang ini. Mungkin ada orang lain di sini. Kedua belah pihak tidak bersekongkol. Zhou Liang memutar setir dengan keras, dan pada saat yang sama, ia melihat orang yang menembakinya. Beberapa truk pikap muncul di hadapannya. Semua orang di dalamnya mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Jalan di depan sudah tertutup rapat. Mustahil untuk melarikan diri. Zhou Liang mendapat ide dan berbelok ke jalan kecil di pasar terdekat. Karena baku tembak itu, tidak ada seorang pun di sana, tetapi mereka semua telah meninggalkan barang-barang dan kios mereka. Hal ini cukup menghambat pelarian mereka. Bok, 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 bok. Kaca Land Cruiser penuh retakan, beberapa di antaranya sudah pecah. Jejak oranye merah beterbangan di atas kepala, membuat Lin Yi dan Zhou Liang gelisah karena mereka hanya tinggal selangkah lagi dari potensi kematian. Bang, bang, bang. Memanfaatkan momen yang tepat, Lin Yi melancarkan serangan balik, mencoba menciptakan peluang bagi Zhou Liang. Tanpa ini, peluang mereka untuk lolos sangatlah tipis. Ini benar-benar mengasyikkan. Melihat keadaan Zhou Liang, Lin Yi merasa lega. Setelah bergabung dengan Brigade Garda Pusat, mereka tidak berpartisipasi dalam misi apapun. Mereka hanya mengikuti proses dan menjalani beberapa latihan serta sesi pelatihan. Namun, saat ini, ia mampu menunjukkan sikap heroik dan tak kenal takut. Orang ini jelas bukan orang biasa. Lin Yi tidak salah menilai dirinya. Apakah kamu menyesal? Di tengah baku tembak, Lin Yi tertawa terbahak-bahak. Mengapa kamu harus datang ke tempat ini untuk menderita, bukannya menjadi pewaris generasi kedua yang kaya? Aku benar-benar menyesalinya. Zhou Liang tertawa terbahak-bahak. Biasanya, akulah yang menembak orang lain. Siapa yang berani melakukan ini padaku? Sialan, kalau aku pulang, aku pasti akan cari tempat pemandian dan dipijat selama 3 hari 3 malam. Petik 2. Aku akan mengurusnya untukmu. Zhou Liang tertawa. Bos, duduklah dengan tenang. Ada tikungan tajam di depan. Pastikan kau tidak tertabrak. Kendarai saja mobilmu. Aku akan melindungimu dari belakang. Jangan khawatirkan aku. Zhou Liang menginjak pedal gas dan membelokkan setir dengan keras ke kanan. Dengan sudut yang hampir sempurna, ia memacu mobilnya ke sebuah gang kecil yang lebarnya hanya 3 meter. Saat itu, 5 mobil mengejar mereka. Dengan amunisi yang seakan tak terbatas, peluru-peluru itu melesat ke arah Lin Yi. Selagi Lin Yi berlindung, dia juga mencari rencana yang tepat untuk menghentikan pengejaran dan melarikan diri. Sialan. Ada mobil rongsokan di depan, umpat Zhou Liang. Lin Yi berbalik dan melihat sebuah Chevrolet tua terparkir di pinggir jalan. Ini kesempatanku, kata Lin Yi bersemangat. Setelah menerima perintah Lin Yi, Zhou Liang menginjak pedal gas dan mesin Land Rover meraung. Mobil yang menjadi acuan kendaraan off-road sedunia ini, pada momen ini memperlihatkan performanya yang dahsyat. Melewati kap mobil Chevrolet, Land Cruiser mendarat dengan mulus tanpa halangan apapun. Perjalanan ini sangat mengasyikkan, aku mungkin akan beralih ke Land Cruiser setelah pulang nanti. Tetap fokus, kita belum keluar dari bahaya. Setelah diingatkan, Lin Yi mengarahkan senjatanya ke tangki bahan bakar Chevrolet dan melepaskan tembakan. Bensin tumpah ke tanah, dan percikan api dari gesekan logam menyulutnya, mengirimkan api yang membumbung tinggi ke langit. Asap hitam tebal mengaburkan pandangan, dan para pengejar di belakang mereka terhalang oleh api, tidak dapat melanjutkan pengejaran. Sialan, bos, brilian sekali. Siapa sangka bisa begitu? Kenyataannya, ini bukanlah taktik tingkat tinggi. Namun Lin Yi dapat tetap tenang dalam kondisi yang begitu intens, yang membuat Zhou Liang mengaguminya. Dia ragu bahwa dia bisa melakukan hal yang sama. Jika Lin Yi tidak ada di dalam mobil, dia pasti sudah mati. Lin Yi terjatuh di kursi belakang sambil terengah-engah. Ini pertama kalinya hal seperti itu terjadi padanya. Bohong kalau bilang dia tidak gugup. Lin Yi menyentuh sakunya dan mendapati sakunya kosong. Sial, di mana ponselku? Apakah kamu baru saja membuangnya? Mungkin. Zhou Liang menyerahkan teleponnya. Gunakan punyaku dulu. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menemukan Yu Xiying di halaman pertama daftar kontaknya.
Kami di Jalan Masachi, menuju kedutaan sekarang. Kami butuh bantuan tembakan, cepatlah. Roger Tat. Suara Yu Xiying juga terdengar panik, dan suara tembakan di latar belakang menunjukkan bahwa situasi mereka juga tidak baik. Setelah memberitahunya, Lin Yi bangkit dan menghitung peluru yang tersisa, berharap bisa bertahan sedikit lebih lama. Asalkan Yu Xiying dan timnya tiba dengan persenjataan yang memadai, sekalipun jumlah mereka kalah, itu seharusnya cukup untuk memungkinkannya mundur ke tempat aman. Meski begitu, Lin Yi tidak lengah. Sambil menghitung amunisi, ia terus mengamati sekeliling untuk memastikan keselamatan Zhou Liang sepenuhnya. Pada pukul 3 pagi di Yanjing, Huaxia, gedung Brigade Garda Pusat terang benderang. Semua pejabat Brigade Garda Pusat telah berkumpul saat mereka menganalisis situasi sambil mencoba mencari solusi optimal. Tim 2 dan 3 dari Brigade Garda Pusat telah dikirim ke Panem. Pada saat ini, pintu ruang konferensi tempur didorong terbuka. Di bawah pengawalan para penjaga, Lu Beichen masuk dari luar. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Lu Beichen membuat beberapa pengaturan sederhana melalui telepon. Kemudian, ia mengenakan pakaiannya dan bergegas ke pangkalan. Dia tidak menduga hal seperti itu akan terjadi di Panem. Ketika mereka melihat Lu Beichen, semua orang memberi hormat serempak. Apakah Anda sudah menyiapkan bala bantuan? Saya sudah mengirim tim 2 dan tim 3 untuk memberikan dukungan. Mereka akan naik pesawat pribadi. Jika tidak ada masalah, mereka seharusnya bisa memasuki kota Panem sebelum kontrol lalu lintas udara membatasi wilayah udara. Bagaimana keadaan di sana? Situasinya benar-benar buruk, kata Liu Hong dengan ekspresi muram. Petugas dari biro menemukan sekitar 10 kg biji besi di dalam barang-barang mereka. Kemudian, Lin Yi dibawa untuk diselidiki. Segera setelah itu, ia diserang dan kehilangan kontak dengan anggota tim satu lainnya, tetapi mereka sedang memikirkan cara untuk memberikan dukungan. Dalam situasi kritis ini, Lu Beichen sangat tenang. Dia juga menghubungkan semua yang terjadi di depannya. Orang-orang asing itu pergi ke Panem pada saat yang sama karena mereka telah mendengar berita tersebut. Target mereka adalah barang-barang di tangan Lin Yi. Namun pertanyaannya tetap, mengapa 10 kg biji muncul secara acak di kapal kargo Lin Yi? Mata Lu Beichen menyipit. Mengenal Lin Yi, dia bukan tipe orang yang diam-diam menyembunyikan barang-barang seperti itu. Kemungkinan besar, ada yang menjebaknya. Kalau tidak, tidak mungkin begitu banyak biji bisa bocor keluar. Mendengar pemikiran ini, ekspresi wajah Lu Beichen menjadi semakin gelap. Ini adalah provokasi terhadap Brigade Garda Pusat. Bab 1779 Rasa Gelisah. Beritahu kontak lokal kami, berikan dukungan penuh, dan berikan Lin Yi kekuatan yang dibutuhkannya. Juga, hubungi saluran diplomatik kami untuk melihat apakah kami dapat mengerahkan pasukan kami ke sana, instruksi Lu Beichen. Ini bukan Pulau Tilia. Ketiadaan senjata membuat Lin Yi berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Efektivitas tempurnya akan sangat berkurang. Jika kita tidak bisa membawa orang-orang kita ke sana, situasi mereka akan sangat berbahaya. Saya sudah menghubungi mereka, dan tanggapan yang saya terima adalah Panem tidak setuju, kata Liu Hong sambil mengepalkan tangannya. Jadi, aku sudah menginstruksikan Qiu Yuluo dan Ning Che untuk menyamar sebagai turis dan perlahan-lahan menyusup ke daerah itu. Lu Beichen tidak mengatakan apa-apa. Mengingat situasi saat ini, inilah satu-satunya solusi. Mereka berada di pihak yang sama dengan Mei Guan, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkan militer Huaxia masuk begitu saja. Namun Lu Beichen lebih khawatir tentang siapa yang melakukan ini. Dia mencurigai keluarga Wang, tetapi tidak punya bukti. Mustahil untuk menuduh mereka. Sebanyak 10 kg biji bas adalah investasi besar. Tapi apa tujuan mereka? Apakah dia hanya mencoba mengobarkan konflik antara Brigade Garda Pusat dan personel asing? Lu Beichen memikirkannya dan merasa itu tidak mungkin. Dia lebih cenderung berpikir bahwa target pihak lain adalah Lin Yi. Sebelumnya, dia telah mengetahui dari Shen Sui bahwa ada banyak masalah dengan proyek ini yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Jika sesuatu tidak terjadi pada para eksekutif Ling Yun Group, Lin Yi tidak akan bergegas ke Panem. Oleh karena itu, kemungkinan besar sumber konflik tersebut adalah Lin Yi sendiri. Mungkinkah ini target sebenarnya keluarga Wang? Yanjing, keluarga Wang. Di luar jendela gelap, tetapi lampu di ruang kerja masih menyala. Wang Tingshan sedang mengisap rokok, sementara Wang Mian duduk di kursi rodanya mendengarkan laporan Limi. Tuan, konflik di Panem sudah dimulai, kata Limi. Tapi Brigade Garda Pusat mengirim Ning Che dan Qiu Yuluo ke sana. Panem telah membatasi semua lalu lintas udara. Apakah mereka masih bisa lewat? Pembatasan udara tidak berlaku secara langsung. Liu Hong menemukan jet pribadi dan menerbangkan mereka dengan kecepatan penuh.
Mereka seharusnya bisa mencapai Panama sebelum kontrol udara menutup semuanya. Wang Tingshan diam-diam menghisap rokoknya. Orang ini sudah jauh lebih baik selama bertahun-tahun. Apa yang perlu kita lakukan? Kedua wanita itu juga tidak mudah. Suruh seseorang menghentikan mereka dan membuat mereka repot, kata Tingshan Wang. Tapi jangan terlalu lancang. Tunda saja prosesnya dengan tepat. Fokus seluruh dunia tertuju pada Panem. Kekuatan tempur mereka masih belum memenuhi standar. Wang Mian dan Limi mengangguk. Ini bukan Pulau Tilia. Kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Bagaimana kabar Lin Yi? Tanya Tingshan. Aku dengar bahkan ular hitam pun ikut. Ya, jawab Limi singkat. Menurut penyelidikan saya, setidaknya 12 organisasi telah tiba di Panem. Lin Yi berada dalam bahaya besar. Kemampuan Lin Yi tak bisa diremehkan. Meski dikelilingi banyak orang, dia mungkin masih bisa bertahan. Suruh Chen Guanji mengawasinya dan jangan sampai membuat kesalahan. Wang Tingshan melambaikan tangannya. Juga, jika Brigade Pengawal Pusat memiliki pengaturan dan penempatan baru, segera laporkan kembali. Petik 2. Zonghai, Paviliun Jiushu. Ji Qingyan yang sedang tidur tiba-tiba duduk dari tempat tidurnya. Pakaiannya basah oleh keringat dingin, dan wajahnya sangat pucat. Dia terengah-engah, seperti orang tenggelam yang terseret ke darat. Dalam kegelapan, Ji Qingyan meraba-raba mencari teleponnya. Lampu di layar menyala. Dengan bantuan cahaya, ia bisa melihat bahwa bibirnya telah memucat. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini acak-acakan, menghilangkan semua keanggunannya yang biasa dan membuatnya tampak panik dan tidak teratur. Di teleponnya, selain 2 email dan pesan spam, tidak ada yang lain. Dia tidak melihat isi yang diharapkannya. Karena perbedaan waktu, Ji Qingyan selalu menelepon Lin Yi di malam hari. Jadi, setelah bekerja, dia melakukan seperti biasa dan menelepon Lin Yi untuk menanyakan bagaimana dia menangani situasi tersebut. Namun, panggilannya tidak terjawab. Saat itu, Ji Qingyan tidak terlalu memikirkannya, mengira Lin Yi sedang sibuk. Wajar jika Lin Yi tidak mengangkat telepon, jadi ia hanya menunggu Lin Yi selesai meneleponnya kembali. Akan tetapi, bahkan setelah makan malam-malam itu, masih belum ada panggilan. Dia memutuskan untuk menelepon lagi. Akan tetapi, jika dia menelepon saat itu, dia tidak akan bisa tersambung. Malam itu, sebelum tidur, ia menelepon puluhan kali, tetapi hasilnya tetap sama. Tak ada yang menjawab. Detak jantung Ji Qingyan bertambah cepat. Dia mengambil teleponnya dan menelepon Lin Yi lagi. Kali ini, tetap tidak ada jawaban. Kemarahan yang tak terjelaskan membuncah dalam hatinya, dan dia melempar teleponnya ke samping karena frustrasi. Pada titik ini, dia telah berganti piyama sambil bersandar di kepala tempat tidur dan duduk di sana sampai langit cerah. Kota Panem, Jalan Timur ke-76. Lin Yi dan Zhou Liang mendapat jeda sementara, tetapi itu tidak mengubah situasi berbahaya mereka. Seberapa jauh ke kedutaan? Lin Yi melihat sekeliling dan bertanya dengan hati-hati. Sekitar 5 kilometer. Berkendara lebih cepat. Setiap detik berharga bagi kami. Zhou Liang tidak berani menunda. Ia juga memahami urgensi masalah ini. Ia harus segera pergi ke kedutaan secepat mungkin. Lin Yi terengah-engah saat dia mencoba mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Yu Xiying dan yang lainnya. Namun, ia menyadari layar ponselnya telah pecah. Lin Yi berkata, saat itu sedang terjadi malam badai. Dia tidak bisa menggunakan ponselnya. Apakah dia bisa bertahan hidup sekarang sangat bergantung pada keberuntungan. Selagi mengamati keadaan sekelilingnya, pikiran Lin Yi berpacu. Dia menyaring serangkaian kejadian itu dalam pikirannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ini adalah konspirasi. Itu adalah konspirasi melawan dia. 10 kilogram biji besi ini pasti sudah direncanakan. Biji-biji itu dimasukkan ke dalam kargo saat kayu itu dikemas. Baru hari ini hal itu dipublikasikan. Pagi harinya, Yu Xiying mengatakan bahwa 2 kelompok orang yang mereka ikuti sedang bergerak menuju biro. Ini bukan kebetulan. Mereka datang untuk mengambil biji bas. Alasannya adalah karena mereka telah memperoleh informasi akurat bahwa biji itu ada di tangannya. Dengan berita ini, mereka pun mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Dia menjadi incaran semua orang. Dan hal-hal ini jelas menunjuk pada satu hal. Orang yang secara diam-diam memegang kendali tampaknya mengetahui setiap gerakan yang dilakukan anak tersebut. Baru pada saat itulah mereka dapat menyusun rencana menyeluruh seperti itu. Memikirkan hal ini, Lin Yi bernapas berat sambil menatap keluar jendela. Jika tebakannya benar, 5 kilometer terakhir ini akan penuh bahaya baginya dan Zhou Liang. Tidak akan mudah bagi mereka untuk mencapai zona aman tanpa cedera. Dengung-dengung-dengung. Bok, 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 bok.
Tepat saat Zhou Liang menambah kecepatan, bersiap melarikan diri, mereka mendengar suara mesin menderu dan tembakan. Bahaya menyerang sekali lagi. Bab 1780 melarikan diri. Bereaksi secara naluriah, Zhou Liang membelokkan kemudi dengan tajam ke kiri, menyebabkan roda kanan kendaraan terangkat dari tanah. Sebelum Lin Yi sempat bereaksi, kepalanya membentur kusen pintu, dan luka berdarah muncul di dahinya. "Bos, Anda terluka." "Tidak apa-apa. Lanjutkan saja." Sambil menyeka darah dari dahinya, Lin Yi mengambil senjatanya lagi dan bersiap untuk melindungi Zhou Liang. Namun, begitu ia muncul, peluru berjatuhan dan memecahkan kaca. Bahkan pintu mobilnya berlubang, membuatnya tak berdaya untuk menembak. Jeritan terdengar, suara Zhou Liang. Peluru itu melesat melewati lengannya, menyebabkan luka besar. Zhou Liang terluka dan bahkan tidak bisa mengemudi dengan stabil. Ia terpelintir ke kiri dan ke kanan, dan bagian depan mobilnya bahkan menabrak jendela-jendela toko swalayan di sekitarnya. "Apa kabar? Kamu masih bisa nyetir?" "Aku baik-baik saja. Ini hanya luka dangkal." Zhou Liang menggertakkan giginya dan berkata, "Bos, jangan khawatirkan aku. Hati-hati dan bunuh bajingan-bajingan ini." Pada titik ini, Lin Yi tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan cedera Zhou Liang. Berdasarkan situasi saat ini, jika ada penyimpangan dari jalur terpendek, mereka berdua akan mati di sini. Selama dia masih bisa mengemudi, dia harus gigih. Lin Yi berbalik dan mendongak. Ada beberapa kelompok orang di luar, mengenakan pakaian berbeda. Mereka jelas berasal dari organisasi yang berbeda. Organisasi ular hitam yang baru saja menyerang juga ada di antara mereka. Dan kali ini, daya tembak mereka bahkan lebih dahsyat. Mereka tidak siap memberi kesempatan kepada keduanya. Zhou Liang, yang sedang mengemudi, bahkan lebih tidak stabil. Meski ia tidak tertembak, lengan kirinya terluka dan stabilitas saat mengemudi terganggu. Berbalik dan pukul. Roger Tat. Jika memungkinkan, Lin Yi ingin bertukar tempat dengan Zhou Liang sekarang. Akan tetapi, pada saat seperti itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk melakukannya. Oleh karena itu, ia memerintahkan Zhou Liang untuk melakukan hal ini, meskipun ia tahu bahwa berlari begitu saja tidak akan efektif. Bahkan mungkin ada musuh di depan, yang akan semakin menempatkan Lin Yi dan timnya pada posisi yang tidak menguntungkan. Strateginya sekarang adalah mengganggu formasi musuh. Inilah kunci untuk menciptakan peluang bagi diri mereka sendiri. Di bawah arahan Lin Yi, Zhou Liang memutar balik kendaraannya dan melaju lurus ke arah kerumunan. Musuh asing, yang ditempatkan di berbagai lokasi, menembaki Lin Yi. Ketika melihat Land Cruiser menyerbu ke arah mereka, mereka memperlihatkan ekspresi panik, berhenti menembak, dan berhamburan untuk menghindari tertabrak. Taktik itu efektif. Zhou Liang memanfaatkan momen itu, melaju menuju kelompok musuh berikutnya. Lin Yi memanfaatkan kebingungan mereka, secara sistematis membidik dan menembaki target. Menurutnya, membunuh seseorang di sini berarti akan ada satu orang yang mengejarnya berkurang. Dia harus menguras habis vitalitas musuh semaksimal mungkin. Brengsek. Tepat saat rencana mereka mulai berjalan, sebuah ubin beterbangan membelah udara bagaikan pisau tajam. Pedang itu membuat luka sepanjang 20 cm di tangan Lin Yi. Darah merah cerah mengalir deras, mengotori kursi di bawahnya dengan warna merah tua. "Bos, jaga matamu tetap di jalan, aku tidak akan mati karena ini." Karena kesakitan, Lin Yi berjongkok, terengah-engah dan meringis kesakitan. Dia segera merobek beberapa helai dari kemejanya dan mengikatkannya erat-erat di lengannya. Dia harus menstabilkan lukanya bahkan dalam keadaan yang mendesak. Dengan luka sebesar itu, ada risiko infeksi yang nyata, yang dapat membuatnya kehilangan lengannya jika tidak ditangani dengan benar. "Bos, gawat. Ada yang datang dari depan." "Sialan." Lin Yi mengumpat, "Sialan, apa semua orang di dunia ini ada di sini untuk menyerangku?" "Sepertinya aku benar-benar tidak bisa bicara besar," kata Zhou Liang dengan keras. "Waktu SMA, aku penuh dengan keberanian khas anak muda. Aku bilang ke cewek di sekolah kami, demi kamu, aku bisa menaklukkan seluruh dunia. Nah, sekarang, aku benar-benar melakukannya. Dan disinilah kamu, masih bisa tertawa di saat seperti ini, kamu bahkan lebih tenang dari jam 1 pagi. Sebenarnya, ketika kamu menyuruhku mengubah arah dan melaju ke kerumunan tadi, aku sudah menerima takdirku. Hidupku cuma sekali, kalaupun hilang, ya sudahlah. Hentikan omong kosongmu, ikuti perintah, dan kau tidak akan mati." "Haha, persetan dengan semuanya." Lin Yi juga tersenyum, merasakan bahwa Zhou Liang mulai menyadari sesuatu. Dengan semangat tangguh seperti itu, ia niscaya akan cocok bergabung di Brigade Garda Pusat di masa mendatang. Namun, kekejaman seperti itu juga berbahaya.
Untung saja dia tidak takut mati, tapi dia tidak boleh gegabah. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan mati. Bah! Tim zaman sekarang sungguh tidak mudah untuk dipimpin. Bos, mereka sudah datang. Aku akan bergegas. Serang. Peluru kita sudah habis. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya lagi. Baiklah. Duduk manis. Zhou Liang mengemudi dengan satu tangan dan meraung di depan. Seperti seorang pejuang yang tak kenal takut, ia menyerbu kerumunan di depannya. Serangan gegabah semacam ini segera menunjukkan hasil. Demi melindungi diri, para warga negara asing itu mula-mula menghentikan tembakan dan menghindari mobil yang melaju kencang. Setelah memastikan keselamatan mereka, mereka mengatur ulang formasi untuk melepaskan tembakan dan melancarkan serangan. Hanya itu yang bisa mereka berdua lakukan untuk saat ini. Karena area ini sudah dikepung, mereka hanya bisa mencari celah. Jika mereka bisa menemukan kesempatan lebih dulu, mereka berdua akan punya peluang untuk bertahan hidup. Jika tidak, mereka harus pergi ke studio foto untuk mencetak foto hitam putih. Bos, kita sampai. Bok, 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 bok. Tepat saat mereka berdua hendak mati, mereka tiba-tiba mendengar teriakan kaget. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian tembakan. Sialan, Suster Yu dan yang lainnya, angkatan bersenjata pemerintah juga ada di sini. Sial, mereka datang di waktu yang tepat. Lin Yi mencoba mendongak dan melihat beberapa mobil melaju ke arahnya. Sui Qiang, Xiao Bing, dan yang lainnya berteriak sambil menembak, mencoba melindungi jalan mundur Lin Yi. Sial, bala bantuan akhirnya tiba, kata Lin Yi, nyaris lolos dari kematian. Bos, ambil senjatamu. Zhao Yunhu melemparkan senjata terbaru melalui jendela mobil ke arah Lin Yi. Tepat pada saat itu, serangkaian tembakan lain terdengar, secara tepat menargetkan dan menjatuhkan senjata yang dilemparkan Zhao Yunhu ke tanah, mengganggu gelombang pertama dukungan dari kedua belah pihak. Lempar granat. Sialan, ayo mundur. Mata Lin Yi terbelalak ketika melihat benda itu terbang di udara. Jaraknya kurang dari 5 meter dari Zhao Yunhu. Jika mereka tidak segera mundur, kedua belah pihak akan tamat. Ini kesempatan kita, jangan khawatirkan apapun, ayo kita pergi dari sini, teriak Lin Yi. Yu Xing, lindungi kami, kau boleh pergi kalau mau. Dengan jeda ini, mereka berdua lolos melalui celah. Namun, konfrontasi antara kedua belah pihak juga menemui jalan buntu. Melihat Yu Xing dan para pejabat, pemimpin ular hitam melambaikan tangannya. Jangan melawan mereka, ayo pergi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.